Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil survei produk kami. Sebelumnya, kenalkan nama saya Dika Putra dan rekan saya Jonas Digas Berlian, Ari Dwi Minawara, dan Fatani Ahmad. Yang pertama dari riset pasar. Riset pasar ini kami menggunakan Google Form, yang mana Google Form ini suatu perangkat lunak administrasi survei yang disertai sebagai bagian dari rangkaian editor Google Dokumen gratis berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Lain ini juga mencakup Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, Google Drawing, Google Sheet, dan Google Keep. Google Formulir hanya tersedia sebagai aplikasi web. Aplikasi ini yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit survei online sambil berkolaborasi dengan pengguna lain secara real-time. Informasi yang dikumpulkan dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam spreadsheet. Lalu kemudian dari Google Form ini itu pertama gratis, mudah digunakan, terintegrasi, hasil real time, adanya summary, cara share mudah, dan add-ons. Lalu kemudian kekurangannya itu ada desain yang terbatas, pilihan ekspor yang terbatas, tidak adanya notifikasi, dan tidak adanya riwayat edit. Lalu di profil produk kami mensurvei 3 produk makanan. Yang pertama ada kue Putri Ayu, kedua ada kerupuk pangsit, dan yang ketiga ada lumpia gulung atau pilung. Dari hasil riset tersebut, kami berhasil mensurvei sebanyak 101 responden yang terdiri dari 61 perempuan sebanyak 60%, dan laki-laki sebanyak 40 orang. Kemudian ada responden pilihan produk. Yang memilih kerupuk pangsit sebanyak 25%, yang memilih kue Putri Ayu sebanyak 32%, dan yang memilih lumpia gulung sebanyak 43%. Karena di sini kita mencari nilai yang tertinggi atau survei yang tertinggi itu pada lumpia gulung, maka produk yang kami tetapkan itu adalah lumpia gulung. Jadi untuk harga lumpia gulung ini yang memilih di bawah 5.000 sebanyak 31%, yang memilih dari harga 5.000 sampai harga 15.000 sebanyak 63%, dan yang memilih lebih dari harga 15.000 sebanyak 6%. Jadi kami tetapkan untuk harga lumpia gulung ini dari harga 5.000 hingga harga 15.000. Lalu untuk responden pilihan toko online itu yang memilih Shopee sebanyak 81%, yang memilih Lazada sebanyak 15%, yang memilih Blibli sebanyak 4%. Kemudian ada pemilihan responden jasa antar produk. Yang memilih lewat GoFood itu sebanyak 56%, yang memilih GrabFood sebanyak 38%, dan yang memilih lain-lainnya itu seperti kayak COD sebanyak 6%. Kemudian ada deskripsi dari makanan tersebut. Makanan pilung ini atau yang biasa disebut dengan lumpia gulung dengan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau. Varian rasa yang ada pada pilung yaitu ada original, keju, barbecue, balado, sapi panggang, dan rendang dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, yaitu mulai dari 5.000 hingga harga 15.000. Lalu ada proses produksi. Ini adalah flowchart-nya. Pertama kita mulai, lalu menyiapkan semua bahan dan alat yang digunakan. Siapkan 1 lembar kulit lumpia, lalu gulung kulit lumpia, kemudian dikasih air tepung yang berfungsi sebagai lem. Gunting semua kulit lumpia yang telah digulung. Lalu ada sini dapat pertanyaan, masuk ke dalam kulkas. Jika kita memasukkan ke dalam kulkas, maka itu fungsi itu sebagai agar lumpia itu tidak lembab dan berjamur sehingga awet. Jika tidak, maka kita langsung masukkan ke dalam penggoreng dengan api yang sedang agar tidak gosong. Lalu jika sudah matang, angkat dan tiriskan jika sudah berwarna keemasan. Lalu masuk ke dalam wadah, beri rasa varian, masukkan ke dalam packaging dan beri label atau stiker sesuai rasa varian. Dan snack pun bisa langsung dinikmati. Ini sama yang seperti tadi.
Berikutnya ada profil perusahaan kami. Perusahaan kami bernama Yummy Snack, beralamat di Jalan Miriprowo nomor 15 Sidoarjo. Email perusahaan kami yaitu yummysnackinfo@gmail.com. Berikut ada kontak person kami atas nama Dika dengan nomor telepon 0813 8523 830. Visi perusahaan kami yaitu menjadikan olahan makanan ringan yang kekinian dan berkualitas. Misi perusahaan kami yang pertama, menyediakan produk dengan kualitas yang unggul, dan yang kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi setiap customer. Berikut ada latar belakang perusahaan kami. Perusahaan Yummy Snack merupakan perusahaan industri yang berkembang di bidang olahan makanan ringan. Makanan tersebut akan diproses dengan sangat baik menggunakan bahan pilihan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Setiap produk yang diolah diberi inovasi yang beragam, sehingga dapat menarik minat pelanggan. Perusahaan Yummy Snack berdiri pada tahun 2021. Pendirinya adalah sekelompok mahasiswa Politeknik KPP Jakarta. Awal berdirinya perusahaan tersebut yaitu didasari dengan keinginan untuk mengembangkan olahan makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi merupakan olahan yang telah ada sebelumnya, namun diberi inovasi pada setiap produk mengikuti tren yang ada saat ini, sehingga banyak pelanggan yang tertarik pada olahan makanan ringan tersebut. Berikut ada struktur organisasi. Yang pertama ada direksi, kemudian di bawahnya ada direktur utama. Di bawah direktur utama terdapat direktur keuangan, serta direktur personalia. Di bawah direktur menaungi bagian dari manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, dan administrasi gudang. Berikut ada layout perusahaan. Yang pertama, ketika barang datang akan ditempatkan ke unloading area untuk dilakukan quality control, sekaligus membahas tentang kedatangan barang kepada admin. Selanjutnya, ketika barang sudah dicek oleh quality control, akan masuk ke bagian production area. Setelah masuk ke production area, akan di packaging. Setelah di packaging, akan masuk ke quality control lagi untuk mengecek kualitasnya. Dan akhirnya untuk dikirimkan kepada konsumen-konsumen. Selain itu, di perusahaan kami juga terdapat ruang kesehatan, ruang ibadah, serta ruang istirahat untuk karyawannya. Lalu yang ketiga adalah BMC. BMC itu sendiri adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. BMC ini dibuat oleh Alexander Ostrander, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Nah, BMC ini dibuat untuk memudahkan kita melihat bagaimana gambaran tentang ide bisnis perusahaan kami dan rencana realisasi perusahaan kami agar menjadi lebih cepat. BMC ini terdiri dari 9 elemen penting, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activity, key resource, key partner, dan cost structure. BMC ini berbentuk dalam sebuah kolam atau kotak, yang dikenal dengan nama tempat bisnis model kanvas. Nah, yang pertama itu ada customer segment. Customer segment ini bagian di mana kita melihat target konsumen yang akan kena dasar. Pada bagian customer sini, kami mengincar anak muda, orang dewasa, orang tua, dan semua kalangan. Lalu yang kedua adalah value proposition. Di poin ini kami menggambarkan apa kelebihan produk kami. Di sini Anda bisa melihat manfaat apa yang konsumen kami beli jika memilih produk-produk kami. Di sini di value proposition ini terdapat camilan sehat, banyak varian rasa dan teknik pedasan, harga terjangkau dan terintegrasi dengan sosial media dan marketplace. Lalu yang ketiga adalah channel.
Skema di sini dimaksudkan adalah metode penjualan atau cara bagaimana kami mengajukan produk kami kepada konsumen. Nah, di sini kami memiliki sosial media, marketplace, testimoni pengguna, dan pasar. Lalu customer relationship. Di poin ini kami menyiapkan sebuah wadah yang cocok untuk menghubungkan antara perusahaan kami dengan konsumen. Nah, di poin ini diskon ada setiap event dan hari raya. Lalu kami memberikan pelayanan customer secara langsung melalui media online dan sosial. Lalu kami juga memberikan biaya ongkir gratis kepada hari tertentu seperti hari raya. Lalu terdapat revenue stream. Revenue stream di sini dimaksudkan sebagai aliran pendapatan. Berarti bagaimana perusahaan kami mempunyai aliran uang masuk yang jelas. Nah, di sini kami mendapatkan uang aliran masuk dari penjualan data snack, pendapatan penjualan online, dan pendapatan dari reseller lain. Lalu ada creativity. Di creativity ini perusahaan kami adalah bagian di mana kalian melihat bagaimana pengembangan bisnis dan cara mendapatkan keuntungan dari perusahaan kami. Di dalam creativity ini terdapat promosi dilakukan secara online dan online. Lalu ada pembuatan lumpia gulung menggunakan pot lumpia. Penjualan dilakukan secara online melalui online dan memberikan pelayanan ramah kepada customer. Lalu terdapat key resource. Setelah kita membangun sebuah usaha, pasti kita akan memerlukan sebuah daya kunci alias key resource. Nah, key resource ini bisa dilihat pada kolom ini. Untuk BMC kami memiliki penjualan, alat produksi, pekerja, model, dan merek. Lalu terdapat key partnerships. Di key partnership ini adalah poin di mana perusahaan menentukan siapa saja mitra bisnis yang akan digandeng. Sebelum memusnahkan, kami memastikan bahwa mitra utama ini akan menunjuk kinerja perusahaan kami dan memastikan sebuah keuntungan, bukan kerugian. Di sini terdapat mitra developer project, pengemudi, supplier tipe driver, penyedia infrastruktur server, dan instansi pemerintah. Lalu yang ketiga adalah cost structure. Di sini kalian bisa melihat biaya rinci perusahaan yang perlu dikeluarkan agar creativity ini bisa berjalan demi menghasilkan value proposition. Di sini terdapat biaya investasi, pelatihan proses pembangunan, biaya produksi, bahan baku dan gaji karyawan, lalu biaya tetap, air, gas, bahan bakar, dan listrik. Selanjutnya ada RAB dan HPP. RAB atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis maupun proyek. Dalam berbagai bisnis, proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besarnya biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Rencana anggaran biaya pada perusahaan yang snack terdiri dari biaya bahan baku, biaya penolong, biaya peralatan, dan juga biaya lain-lainnya. Biaya total yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku sebesar Rp276.000, biaya total yang dikeluarkan untuk bahan penolong sebesar Rp1.844.000, biaya total yang dikeluarkan untuk peralatan sebesar Rp3.792.000, dan biaya total untuk yang lainnya yaitu sebesar Rp219.000. Sehingga didapat biaya total keseluruhan untuk anggaran biaya pada perusahaan yang snack yang dapat dari penjumlahan seluruh total biaya yaitu sebesar Rp6.131.000. Lanjut. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Pada perusahaan Yummy Snack, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya peralatan, biaya transport, biaya listrik, air, dan biaya bahan penolong. Dari seluruh aspek biaya overhead pabrik didapat jumlah biaya overhead sebesar Rp29.027. Dari keseluruhan biaya, didapat biaya total perusahaan. Biaya total perusahaan ini akan digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual.
Lebih mudahnya, harga pokok produksi dapat dicerna dengan modal atau pengorbanan dalam proses produksi berdasarkan nilai ganti pada satu pertukaran. Harga pokok produksi mencakup semua biaya langsung maupun biaya tidak langsung dalam proses produksi barang atau jasa yang akan dijual. Biaya total perusahaan pada perusahaan Yummy Snack yaitu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dari keseluruhan biaya ini didapatkan keterangan biaya bahan baku berjumlah Rp12.750, biaya tenaga kerja sebesar Rp5.000, biaya BOP sebesar Rp29.027, biaya untuk harga pokok produksi sebesar Rp47.777, biaya harga jual sebesar Rp65.000, dan laba yang didapatkan berjumlah Rp17.223. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada